Oke, kembali bersama saya Hamis Mikael Turnip di tayangan perdana Kamar Curhat. Namanya gaul ya. Kamar Curhat. Pada Doraemon. Jadi hari ini kita sedang kedatangan tamu yaitu Samuel Nicholas. Halo guys, halo. Hah? Halo. Sorry ya, jangan salah pembukaan. Nanti salah konten. Halo guys. Kan tidak pakai. Ya, namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan dulu lah. Perkenalkan, nama saya Samuel Nicholas P. Pangarso. Umur saya 18 tahun, sudah lulus, puji Tuhan. Sudah Lulus dari mana? Ya, sudah penamatan meskipun belum ada itu, tapi kan itu tandanya sudah ada bocoran, sudah lulus tuh. Oke. Jadi kira-kira setelah lulus ini mau kemana? Tapi jangan dulu lah nanya lulus dulu. Di Timika sudah berapa lama? 6 tahun. 7 tahun. 7 tahun dari sejak kapan? Kelas SMP, masuk SMP kelas 1. Masuk SMP kelas 1. SMP kelas 1. Kalau memang kelasnya dari mana? Aduh. Aslinya tidak jelas, Bang. Kita pindah-pindah. Enggak, maksudnya kamu lahir di mana? Oh, lahir di Jakarta, terus pernah ke Tangerang. Itu lahir di Jakarta. Itu di mana? Pas di Bundaran HI-nya. Ini di Kan Pondok Bambu. Ya kasih tahu tempatnya. Di Pondok Bambu. Jelas dari mana? Di lorong apa tuh yang ada tukang mie ayam di depan? Oh, tukang mie ayam masih hidup. Halo Pak. Siapa tahu nonton tuh, Bang. Jadi berarti lahirnya di Jakarta ya? Lahir di Jakarta. Jakarta. Terus kalau mama asli mana? Aduh, Bunda asli mana ya? Bunda gado-gado. Ada Manado, ada Ambon, itu. Kalau papa? Papa Jawa, kayaknya Jawa tok. Oh, Jawa tok. Kayaknya Jawa tok. Berarti kamu datang ke Timika dari SMP, berarti ngelanjutkan sekolah, SMA dan semuanya itu di Timika. Di Timika dari SMP. Kenapa milih Timika? Ya apa ya, Bunda dapat kerjaan di sini, jadi ya sudahlah di sini aja. Oh, Bunda dapat kerjaan. Ngikut orang tua ngerantau sih. Gitu. Ya, ngikut ke orang tua ngerantau gitu. Jadi berarti kamu sekarang jadi rantau lah ya? Ya, anak rantau, tidak jauh dari kampung tapi tidak tahu kampungnya di mana. Terus papa di mana? Wah, itu kita tidak tahu di mana. Missing. Masa bapaknya nggak tahu di mana? Missing, Bang. Missing. Tapi nanti ceritanya kamu kayaknya katanya nanti di pertengahan segmen ini katanya mau cerita tentang papa kamu. Nah, itu kita tidak boleh spoiler dulu. Oh, itu gitu. nanti di tengah-tengah supaya panjang durasi. Oh ya, nanti ya. Durasi cuma 20 menit loh. Enggak terlalu kayak 20 menit kayaknya terlalu panjang ya. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya saya bikin satu konten ini ya untuk bikin iseng-iseng aja. Menghabiskan waktu. Pertama pengennya sebenarnya bikinnya itu namanya apa ya? Nggak tahu, terakhir bikinnya kamar curhat gitu. Karena cuma punya kamar. Itu, filosofi nama kamar curhat tuh dari mana? Yang punya acara saya, jangan kok nanya. Kok dia saya ini punya wawancarai? Kini kan alat musik begitu. Cuman bisa jadi tempat curhat tuh, filosofinya dari mana begitu? Gini, biasanya kan mana ya dibilangnya? Gara-gara tempat lagi. Ini namanya kamar serbaguna gitu. Tapi kemarin tuh kan sempat mau bikin apa namanya dia punya singkatan itu kan kamar curhat. Jadi buatnya kacur gitu tuh. Kacur kamar curhat. Awalnya foto apa? Kamcut. Kamcut. Ini mirip kayak kancut. Nah, itu nanti bisa kita sensor itu, Bang. Ntar ada bunyi tit.
kenapa kancut? Bentar, kalau kita sebut nama apa ya, kancut, tit, kan tidak. Kancut. Jadi pas buka, aduh, nggak ini masa bikin kancut, kancut. Nanti orang pleset lagi kancut lagi. Makanya ya terakhirnya bikin jadi Kamar curhat. kamcur. Kacur. Kamar curhat. Kamar Kok curhat. pintar. Kacur, boleh. Ya, jadi ini tayangan perdana. Jadi kamu itu orang yang pertama yang saya undang kemari gitu untuk wawancara-wawancara. Ya eksklusif lah gitu. Eksklusif, bos. Makanya. Kayak tadi tanya kenapa di kamar bikinnya. Jadi bikinnya kok jadi terbalik ya. Oh jadi bikin nuansa itu nuansa kamar ya memang ya biar enak aja gitu. Oh, iya. Nuansa kamar karena memang ya saya cuma punya kamar. Kalau di ruang tamu nggak muat. Jangan jujur sekali juga tuh, Bang. Di ruang tamu nggak, takut nanti kalau misalnya istri bikin konten, nggak tahu lagi di mana. Ya udah bikinnya di situ saja di ruang tamu. Jadi biar saya di sini. Gitu. Oke. Mengalah. Oke, jadi kamu datang dari Jakarta, terus ke sini ke Timika, berarti ngikut sama Bunda berarti ya? Ngikut Bunda. Bunda sehari-hari aktivitasnya apa? Ini sih apa? Saya pernah nggak tahu, walaupun saya tahu, tapi biar orang tahu gitu. Bunda sebagai manajer, jadi kerjanya hari-hari yang marah lah. Di mana? Di Mels. Di Mels Cafe ya? Di kafe ini dari sana. Di Firma dari Mels Cafe. Kita di endorse tapi nggak ada mereknya gitu. Emang coba sekali-sekali di endorse itu endorse-nya kebanyakan nasi goreng kah apakah ini di endorse cuma es cappuccino, tapi nggak apa-apa, bersyukur ya kan setidaknya kita di endorse. Nah, buat kalian yang pengen produknya di endorse produknya ditayangkan di program kami, silakan endorse kami ya. Nanti nomornya muncul. Nomornya muncul. Enak ya? Kopi Mels Cafe diracik dengan sangat istimewa. Mau ngopi, minum kopi Mels Cafe. Boleh langsung kontak personnya nanti muncul. Kontak personnya nanti kontak di nomor HP semua. Oke, kembali lagi. Sam. Ya, Bang. Sekarang sudah mau tamat ya? Ya. Katanya dengar-dengar mau kuliah di Jogja. Mau kuliah ambil di Jogja. apa? Ambil perfilman. Ambil perfilman. Kamu mau ngambil alih bidang saya? Kan abang bidangnya musik. Tapi kan saya perfilman juga. Ya kita Sutradara terbaik loh. Aduh. Ini sepele sekali. Koteka Vespa. Bukan Koteka Vespa, Koteka Film. Koteka Film. Oh, Kan ada Vespanya, Bang. Iya, itu film Vespa yang saya buat, bukan Koteka Vespa. Itu Koteka Film. Aduh. Saya bikin buat gitu. Berarti sekarang kamu udah mau tamat lah ya, udah selesai ya. Selesai ujian, tinggal apa lagi ya? Tinggal tunggu hasil gitu. Tunggu hasil. Cuman kita masalahnya udah penamatan. Sudah penamatan? Udah perpisahan. Oh, udah perpisahan. Terus kamu sekolah di mana? Semansa. Di Sumansa. Tapi katanya kemarin tuh di Sumansa ada wak tukang pentolan dipukul ya? Iya kayaknya. Iya. Oh, iya kayaknya. Iya itu ada Makanya masuk nggak berita. Iya, dengar kasihan sekali ya. Itu dia pentol enak parah. Woi, pentol. Pak D, semangat Pak D. Walaupun mukanya bonyok, dipukul tapi tetap semangat Pak D. Mantap Pak D. Perjuangan luar biasa. Katanya dia udah dipukuli masih jualan ya? Iya masih. Ada tuh videonya. 3 tahun Pak D langganan pentolnya Pak D mantap. Iya, saya belum pernah makan. Saya coba ke sana ya. Tetap bantu viral Kak. Kan kalau saya kan udah kenal kamu lama gitu. Iya, udah 7 tahun. Oh, udah 7 tahun ya. Maksudnya bagaimana nih perjuangan hidup hanya berdua nih sama Bunda? Ya, perjuangannya ya pasti lebih apa ya, terutama di Bunda sih. Pasti lebih berat, kayak Bunda ngidupin Semi gitu kan, single parents gitu. Ngidupin? Kan kayak Emang ngasih masih makan. gede. Bukan starter Bang, bukan starter. Istilahnya ngasih starter Semi begitu. Oh, berarti menafkahi kamu, ya, gitu, menyekolahkan kamu gitu ya. Nah, nyekolah. Oh, gitu. Berarti ada nggak rasa kayak kesepian gitu, pengen kok teman-teman nih punya papa gitu, papanya kok. Nah, jadi teman-teman Sam ini punya papa. Hanya papanya saya nggak anggap Sam ada. Papanya kayaknya lagi missing. Tapi hebat ya, Bunda bisa sampai segitunya gitu. Keren sih, emang maci saya. Jadi ceritanya tuh gimana kok bisa sampai kok sampai kayak
papa ninggalin mama gitu. Semi lupa detailnya sih, cuman yang saya inget kayak ya biasalah apa isu rumah tangga sampai akhirnya kayak sepakat, enggak tahu udah sepakatnya atau tiba-tiba papa ninggalin. Terus itu kelas 2 SD kalau nggak salah. Terus udah kita lost kontak sama sekali sampai sekarang, nggak lost kontak banget sih, kayak akhirnya papa udah nggak apa, udah kayak papa nggak peduli Semi ya, Semi juga nggak berharap banyak gitu lah. Sama sekali nggak pernah dihubungi sampai sekarang dari kelas. Kalau SD. dihubungin sih pernah, cuman palingan kayak pas momen ulang tahun begitu aja sih bang. Berarti ulang tahun lalu Ulang tahun lalu iya dihubungi. Saya ingat Semi. Hah? Kayak itu Oh, nggak tahu. Bunda tuh dia ini enggak apa kayak Bunda ada kontaknya papa kan. Nah jadi kayak kalau Bunda masukin status gitu kan kelihatan mungkin. Berarti papa mau kepo dong. Ya itulah. Bapak-bapak kan kepo. Saya bapak nggak kepo. Woi, bapak nggak kepo ya. Sorry bos. Jadi berarti udah ditinggalin lama, udah gitu dinafkain. Nah, ada kendala nggak yang kamu rasakan selama ini? Maksudnya kendala di mana Bunda itu, tapi kalau dilihat juga kayaknya sukses-sukses aja ya. Bisa sampai SMA ini kayak, anak ini. Pasti kan kayak apa kalau kita mendapatkan sesuatu tuh pasti kayak ada apa sih kayak rintangannya gitu loh. Jadi tuh sebetulnya enggak sesukses itu dulu pas masih awal-awal pisah tuh. Itu yang kayak kerasa banget sampai Bunda tuh kalau itu turun 10 kilo kah kalau nggak salah. Karena mikir kan papa tiba-tiba ninggalin, akhirnya Bunda ngajar les bahasa Inggris. Terus Bunda jualan pop es, jualan tahu bulat meskipun Semi yang habisin, tapi ya itu Bunda jualan tahu bulat pop es, cuman yang habisin ya Semi sama. Itu tahu bulat yang dimasak dadakan itu? Iya, yang sebelum viral tuh bang, kita sudah duluan. Tahu bulat dimasak yang dadakan. Tahu bulat digoreng dadakan, ya itu iya. kita sudah duluan tuh di Jakarta. Terus sampai akhirnya. Tapi itu bukan dari Bandung, tahu bulat. Impornya ke Jakarta. Terus sampai akhirnya Bunda dapat kerjaan di Papua di Timika, terus kita pindah dan mungkin itu titik baliknya akhirnya ya kita udah stabil lah gitu lah. Gitu sih. Kita sempat ke Batam dulu, terus baru kita ke Timika. Tapi katanya Bunda sempat di Medan. Iya, Bunda tuh pernah kemana-mana dia tuh. Itu waktu kamu sudah ada atau belum? Belum. Oh, waktu sebelum kamu. Ini soalnya kan Opa kan kerjanya kayaknya pindah-pindah, jadi Bunda juga pindah-pindah. Opamu tentara toh? Salah. Bukan. Itu bukan. Opa. Nggak tahu. Opa yang dari Korea. Opa. Oh gitu. Berarti Bunda sempat jual pop ice, jual tahu bulat gitu. Wih, hebat juga ya. Hebat emang emak saya ini. berarti terakhirnya milih untuk menetap di Timika. Menetap di Timika. Udah 7 tahun atau berapa? 7 tahun. Bunda tuh lebih. Opa meninggal. Jadi Emil deketnya sama Oma justru. Dekat sama Oma. Karena di Batam tuh 3 tahun kah itu tinggal sama Bunda sama Oma di sana. Terus ini mau nanya lagi. Gimana sih kok bisa sampai papa dan mama itu pisah gitu? Mana ya? Kalau detailnya sih saya nggak inget sih bang. Cuman yang pasti tuh karena entah perselingkuhan atau apa. Kayaknya iya deh. Papa tuh ada dapat kerjaan di Gandaria kalau nggak salah. Kemudian papa tuh dia ngekos di suatu tempat gitu di sekitar situ. Nah dia tuh selingkuh lah sama ibu kosan. Hah? Selingkuh sama ibu kosan. Jadi buat kalian yang ngekos, jangan selingkuh sama ibu kos ya. Iya bahaya. Edukasi juga ini. Terus setelah itu ya ketahuan lah, terus sudah pastilah cekcok dan akhirnya kayak sempet keluarga tuh
tanya gimana mau balik atau enggak, papa milih enggak balik. Akhirnya udah terus Bisa. Oke. Gini nih. Dari masalah yang kamu hadapi gini. Udah ditinggal papa. Pengen punya papa baru nggak? Dulu mungkin kami ngerasa kayak gitu bang, dulu. Kayak kadang kita tuh kayak iri gitu. Ih, ini dorang ke sekolah tapi enak sekali ya, ada pacenya ambil rapot begitu. Cuman makin kesini kayak saya ngerasa ngapain lagi gitu loh. Semi sama Bunda tuh berdua aja tuh udah kayak gini udah cukup banget gitu. Terus cukup banget ya. Kayak ribet gitu loh. Kayak ntar ya kayak kita kenal lagi. Jadi selama sama Bunda berdua aja cukup, kayaknya nggak perlu lah. Semi juga ngerasa itu bukan hal yang penting. Setiap orang sukses tuh nggak harus punya apa-apa, bisa. Itu sih. Kamu bilang sukses nggak perlu ada apa-apa. Iya. Nah, mau pertanyaannya nih. Jadi kan gini nih, kan papa dengan mama, dengan bunda masih sering kontak dalam hal tertentu pasti gitu. Iya, dalam hal tertentu. Dan kamu bilang papa juga masih sering kepoin statusnya bunda. Iya. Nah, pasti tuh. Nah, dari hati kecil kamu paling dalam nih, ada nggak rasa masih mau menerima papa? Mana kalau masih mau menerima sih, saya mesti ya terima aja, toh itu kan pisahnya itu kan masalah orang tua kan, bukan masalah Semi sama papa. Sebetulnya, tapi kan kamu kan ditinggalin. Iya, cuman emang Semi kena imbasnya gitu. Cuman papa tuh tetap papa Semi karena kan nggak pernah ada namanya mantan orang tua. Mantan anak juga nggak ada. Mantan anak tuh nggak ada. Meskipun papa pernah nggak akuin Semi sebagai anak kan. Pas kapan tuh dibilang ya pokoknya papa nggak akuin Semi sebagai anak, ya mungkin ya it's fine aja lah. Cuman ya itulah, nggak ada namanya mantan orang tua. Bunda Semi ya Linda, papa Semi tetap Joko. Tapi kamu sudah mengampuni? Sudah lama. Sudah memang udah. Tapi kalau misalnya sudah mengampuni nih, tiba-tiba dia datang balik mau berubah, mau ya udah kita balik lagi jadi satu rumah tangga yang utuh gitu. Kalau itu sih, kalau Semi pribadi, Semi ya terserah ya sama Bunda, karena balik lagi tuh kan masalahnya Bunda sama Papa. Semi nerima aja. Berarti kalau Semi sendiri berarti nerima aja ya? Kalau Semi sendiri sih mungkin nerima aja, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi gini Sem, itu kan terkadang apa yang kita ucapkan atau apa yang kita pikirkan terkadang beda dengan realita yang akan kita hadapi gitu. Nah, itu kan kalau misalnya papa pengen balik gitu, suatu saat nih toh papa belum mau balik nih, tapi kamu lihat dengan kondisinya yang sudah semakin buruk gitu, udah semakin tua, udah masih sakit-sakitan nih gitu, masih sakit-sakitan gitu, masih mau nerima nggak? Itu kondisinya papa mau balik atau enggak? Enggak. Dia nggak mau. Tapi kamu sudah tahu dia itu ada di situ. Kondisinya udah sangat-sangat benar-benar buruk. Ya kalau mungkin apa ya? Kayak misalnya tuh papa lagi dalam kondisi yang sakit-sakitan kan. Terus kayak tetap dia tuh nggak mau balik, ya it's okay. Tapi bukan berarti Semi kayak nggak acuh gitu loh bang. Berarti kamu tetap akan care kepada dia? Semi care secukupnya. Kayak Semi care ya secukupnya aja. Semi nggak bakal kayak, ini bukannya Semi nggak bales kayak bukannya Semi durhaka nggak peduli sama orang tua. Cuman logikanya gini, dalam tanda kutip papa kan sudah selingkuh lah. And si yang diselingkuhin ini punya anak dong. Berarti kan jadi anaknya tiri juga. Kalau papa lebih milih si ibu ini, ya kemana anaknya? Tapi kalau misalnya contoh nih, misalnya anaknya itu dengan istrinya yang itu nggak peduli lagi dengan dia, ya itu Semi tetap bakal ngebantu kayak, cuman Semi bakal secukupnya. Takutnya nanti kamu tiba-tiba dianggap sok peduli banget. Semi takutnya dianggap nanti kayak Semi yang berharap banget papa kembali, kayak nanti takutnya mindset tuh Semi tuh
pengen banget papa balik, berharap banget kayak Semi nggak bisa tanpa itu. Nggak, Semi nggak mau, Semi bisa tanpa papa, buktinya itu sih. Tapi intinya dari hati kecil kamu Dari paling hati dalam kecil Semi bakal tetap ngebantu. tetap akan ngebantu, tetap akan perhatikan papa kamu ya. Iya, karena ya itu tetap dia kan tetap orang tua Semi. Nggak ada papa, nggak ada Semi. Terus kabarnya papa sekarang hari-hari ini terakhir ini apa yang kamu ya, terakhir ini sih nggak tahu sudah berapa bulan yang lalu sempet kayak kami tuh video call nggak tahu, cuman tahu kalau papa waktu itu di Jenderal Urip di rumah kami dulu pas masih kecil di Jenderal Urip sama Om Doni ada namanya di situ lagi kayak. Berarti pernah video call dengan papa? Pernah. Terus satu yang saya lihat perhatikan kami tuh berarti orangnya baik juga ya. Wah, tidak bisa saya simpulkan sendiri, saya nggak bisa nilai. Iya serius, kamu orang serius loh, kami itu orang baik. Karena banyak gini loh, banyak orang itu yang punya masalah seperti itu, mereka itu sampai dendam kesumat sama papanya, bahkan sampai bilang saya tidak akan menerima lagi gitu. Sampai sumpah demi Tuhan saya sumpah seperti itu. Pak nanti begitu. Itu syukur ya sama? Subur. Yang subur. Jangan sampai begitu. Nah, terus siapa itu ketika semuanya itu tidak seperti yang kamu harapkan. Sampai pada akhirnya semua tidak akan terjadi. Jadi kan kita kan berandai-andai. Iya, nah, yang kita andai-andaikan itu nggak terjadi gitu. Gimana? Ya. It's okay, life must go on. Semi bakalan nikmatin aja yang ada kayak sekarang. Semi betul-betul nikmatin kehidupan Semi kayak Semi sama Bunda berdua. Udah cukup. Tambah lagi kan ada kakak lah hitungan yang udah 7 tahun. Terus ada nih Ella, ada banyak. Semi nggak punya. Orang tua Semi nggak lengkap. Cuman tuh Semi nggak ngerasa kurang. Semi sekarang nggak ngerasa kurang. Semi betul-betul ngerasa cukup sama yang udah Tuhan kasih. Kayak Semi diberkati sama ya lingkungan yang emang positif. Terus Bunda yang support banget. Kayak Bunda tuh nggak pernah nuntut kemauannya Bunda. Bunda tuh kalau Semi mau ini ya Semi ya Bunda bakal support. Itu Semi bersyukur banget kayak begitu. Kalau yang yang tadi angan-angankan itu andai-andaikan itu nggak terjadi ya it's okay. Saya nikmatin aja yang sekarang. Tapi misalnya itu kan tadi kamu sempat singgung tentang spiritual nih, tentang Tuhan gitu. Pernah nggak kecewa dengan Tuhan dengan masalah ini? Wah, pernah nggak? Itu betul-betul pernah. Itu pas Semi tuh sering banget iri sama orang yang lengkap. Kayak bahkan Semi tuh dulu Semi tuh nganggap. Kayaknya kameranya sabar. Nah, lo anggap apa? Semi tuh jujur, Semi tuh orangnya Semi dulu tuh iri. Semi tuh iri sama orang yang tanda kutip lah keluarganya lengkap pada ayah, mama, papa, ade dan lain-lain. Berarti kamu senasib dengan Kongguan dong? Oh iya. Itunya hilang satu. Bapaknya hilang satu. Rupanya bapaknya di biskuit yang lain. Hilang satu. Iya. Ternyata bapaknya tentara. Betul, bapakku nggak tentara. Jangan-jangan untung bukan tentara. Iya. Kalau enggak itu diambil dari kisah Semi. Itu lagi, Kongguan itu. Berarti kamu bicara seperti Kongguan. Lanjut. Terus itu? Terus habis itu tuh kan Semi tuh iri lagi tuh sama keluarga yang lengkap. Kan kelihatannya harmonis gitu loh. Bahkan harmonis, haram sedikit manis. Nggak lanjut. bahkan kayak kelihatannya sweet family, keluarga cemara. Keluarga cemara. Kamu seakan-akan keluarga merana. Kita dulu tuh
bahkan Semi tuh sampai nganggep papa tuh kayak kalau orang tanya papamu gitu, bahkan Semi kayak anggap itu aib gitu loh bang. Kayak Semi tuh jadi kayak kalau orang Berarti kayak lagu ya, aib dan api. Air. Oh, air. Bang. Aib. Terus lanjut. Sama-sama tiga huruf. 3 huruf ya. Bukan 3 angka. Togel lagi nanti. Terus ya itu seperti aib. Nah, Terus seperti aib gitu. Cuman makin kesini tuh kayak apa sih? Ya Semi itu apa ya bahasanya tuh kayak Semi tuh udah nerima and Semi udah nggak nganggap itu suatu aib lagi. Bahkan kalau teman-teman Semi di sekolah ini manggil kayak nama bapak Joko gitu. kayak saya sering panggil Joko gitu. Iya. Joko gitu. Semi bilang ya biarin aja ya, emang kenapa gitu kan, emang nama bapak Semi Joko. Iya, itu lagi. Itu berarti papa kan terkenal di Itu lagi. teman-teman. Kalau ada ininya, kalau ada Widodonya berarti Joko Widodo. Itu presiden. yang di depan kelas Presiden. yang udah Presiden. dipampang. Berarti kalau kamu lihat foto Pak Jokowi inget berarti Joko. Beda belakangnya aja bang. Papa. Papa presiden maksudnya. Kalau Jokowi kan Widodo. Iya. Kalau Joko saya Pangarso. Anaknya Jokowi Pangarep, itu Semi sama-sama dari Solo. Kak Palma bilang, berarti Semi satu keluarga sama Jokowi ya? Sembarang saja kau. Anaknya Jokowi Pangarep. Kalau Semi itu Pangarso, tapi sama-sama dari Solo. Depannya sama Pangar. Ya sudah Pangar. Marga Pangar kan. Pangar. Marga Pangar. Tanah apa? Pangar makan tanaman. Ya, pas itu kan apa itu? Pangar makan. Itu pagar. Jadi setelah kamu merasa kecewa, apa sih langkah yang kamu lakukan gitu? Kan gak kecewa nih sama Tuhan. Tapi nggak sempat ngucapin deklarasi gitu. Sumpah demi Tuhan saya ateis. Tidak sampai seaneh itu. Itu waktu saya lihat iklan ya. Kalau kalian ateis jangan pernah bilang sumpah demi Tuhan saya ateis ya. Ateis tapi bahas Tuhan kalian keren. Kalian Keren. Jadi sempat kecewa dengan Tuhan. Sumpah demi Tuhan saya jujur saya ateis. Demi Tuhan saya jujur saya ateis. Terus sempat kecewa dengan Tuhan, iya. Soalnya kan kamu pernah bilang ke saya juga bahwasannya saya sempat kecewa, merasa itu Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu kok nggak gimana dengan saya, berarti Tuhan itu nggak ada dong gitu. Sementara kamu pernah bilang bahwasannya orang-orang itu menceritakan Tuhan itu kayak gimana gitu toh. Kayak wow luar biasa, kuasanya luar biasa, tapi tiba-tiba kok saya kok malah begini gitu. Nah itu membuat ekspektasi gitu. Orang ceritakan nggak sesuai sama yang Semi alami gitu. Nah, terus yang membuat kamu pada akhirnya percaya ternyata Tuhan itu sebenarnya bekerja dalam kehidupan kamu itu pada saat apa? Semi tuh ubah pemikiran. Kayak kita nggak boleh lihat dari sisi Semi menderitanya doang. Kayak lihat sisi yang satunya Semi. Makanya masih hidup nih, masih hidup. Terus ya puji Tuhan Semi makan nggak Senin Kamis, Semi makan tiap hari banyak sampai badan gemuk. Senin Kamis gimana itu ya? Makan Senin Kamis tuh kan kayak istilah jarang makan begitu, istilah jarang makan. Gitu. Tapi kalau seandainya memang itu realita kami nggak mampu. Kami tidak mampu. Jangankan Senin Kamis, satu hari sekali saja. Kurangi satu porsi saja Kurang satu porsi aja kita sudah marah-marah, mencap-mencap. Kalau kita beda. Kalau kita itu kalau makan banyak gula nggak naik, tapi kalau makanan kita dikurangi, itu gula darah naik, emosi juga naik. Nah, itu. Terus lagi nggak sesuai ekspektasi makanannya. Itu lagi. Terus setelah itu bagaimana? Terus setelah itu saya ingat apa kayak ini hitunglah sekalian pengalaman lah ya. Ini pengalaman spiritual ya, bukan pengalaman kerja. Pengalaman spiritual. Spiritual bukan spiritual. Spiritual. Pengalaman spiritual. Nanti pergi spiritus lagi. Terus pengalaman spiritual tuh Semi sempet kayak apa ya, intinya tuh hari Selasa doa malam. Kamu pakai
Bukan. Bukan. Oh. Itu Super Sunday Dulu Sam itu kalau misalnya datang ke gereja itu pakai lengan panjang, bawa kitab, Pak pendeta banget gitu kan. Ternyata tidak, pendekar. Pendekar cinta. Terus ini tuh hari Selasa. Ya, entah jam 7, pokoknya jam 7 malam lah. Ruko yang Vinjaya lantai 2. Nah, itu. Kayak apa ya? Semi nggak bisa jelasin pakai kata-kata loh, kayak di situ tuh saya ingat Semi Pastor Zakaria tuh datang gitu ke Semi tuh di kiri di dekat meja multimedia karena Semi kan ya di sana, kalau nggak di mana lagi. Nggak mungkin di toilet, kalau cleaning service. Nggak mungkin di toilet. Bukan anak multimedia tuh. Cleaning service kalau di toilet terus. Nah itu kayak pastor bilang sesuatu apa gitu itu sampai pokoknya kalau itu tentang keluarga Semi. Itu akhirnya kayak nyentuh banget, kayak di situ tuh Semi sebelum itu Semi masih nganggap itu hal tabu gitu loh bang. Jadi kayak kalau orang lain bahas itu ke Semi tuh Semi suka kayak kenapa kah bahas itu, kayak ya usah tahu kamu keluarga ini gini. Nah di situ saat itu kayak entah Semi nggak bisa ngejelasin secara apa ya kata-kata gitu loh, kayak intinya tuh something happen dan di situ Semi mulai bisa menerima, belum 100% kayak udah ngebuka hati loh. Dulu tuh Semi emang betul-betul kayak bener-bener ini papa bikin apa ya. Kayak apa ya, akhirnya kayak udah kebuka gitu loh, batu ini hati batu ini udah kebuka, and akhirnya Semi sempet kakak itu khotbah tentang pengampunan. Jangan bilang khotbah, nanti pikir lu pendeta. Sharing, ralat. Ayo nggak apa-apa. Tapi jangan panggil pastor ya, saya bukan pastor. Orang iya, tapi orang di Jakarta tuh panggil saya pastor. Saya belum pastor. Terus ya itu tentang pengampunan. Tentang pengampunan. Nah, terus ya kakak juga sempet tuh. Kakak juga terlibat, akhirnya gitu kakak kayak kita tuh di ruko yang Vinjaya lantai 2 lagi. Kita lagi TY. Terus kakak tuh di depan bilang kalau kurang lebih gini ya. Kayak kalian apa yang ngerasa kepahitan sama orang tua kalian gitu-gitu. Coba kayak lepaskan gitulah. Dan di situ Semi kayak emang udah apa ya, Semi udah hands up sampai udah nangis, Semi betul-betul nangis di situ tuh. Aduh, jadi something happen ya? Iya, something happen lagi. Makanya Tuhan bilang whatever I known. Waktu kamu bilang something happen, Tuhan bilang whatever I known. Berarti memang kamu benar-benar sudah melepaskan pengampunan betul kepada papa kamu ya. Ya memang sih kalau saya perhatikan biasanya orang-orang yang sudah bisa melepaskan pengampunan biasanya hidupnya lebih rileks. Enggak ada beban. Nggak beban banget sama masa lalu. Ya masa lalu ya udah masa lalu aja kan, ya jadiin aja pelajaran. Berarti Semi kalau udah besar udah nikah nggak boleh kayak papa, karena Semi udah tahu gimana rasanya kalau Semi punya anak, Semi malah kayak papa gitu. Ya sebenarnya itulah sebenarnya kan kita kan dari kecil itu kan sebenarnya pembelajaran paling luar biasa itulah proses kehidupan. Karena kita pengalaman kita, guru paling berharga tuh pengalaman. Sama seperti saya kan ya kalau istri saya jarang bikin masalah, saya sumber masalah. Orang sumber air sedekah, saya sumber masalah sedekah. Apalagi kami sangat jujur. Ya saya belajar sih, 5 tahun kita menikah itu baru di umur 5 tahun ini baru kita saling kenal. Kenalnya bukan kenal namanya siapa, orang tua siapa, enggak. Maksudnya kenal itu maksudnya memang benar-benar mengenal pribadi gitu, saling bisa menerima. Oh ternyata suami saya seperti ini gitu. Nah ternyata istri saya seperti ini. Nah masalahnya yang paling banyak menerima itu istri saya, menerima saya gitu. Berarti sebelum 5 tahun abang berantem terus dong bang? Hah? Berantem terus? Yang punya acara saya, jangan saya diwawancarai. Berapa kali dibilang punya acara saya, kok saya pula diwawancarai. Nanti kau bikin acara sendiri, kau undang saya. Oke guys, nanti kita makar. Kita bikin acara sendiri nanti. Oh iya, makar dia nih. Bener, kita saingi makan kontennya karaka. ke Hames. Makan karaka. Karaka itu apa bang? Karaka itu kepiting lah. Tuhan.
Wah, tipis. kalau Yospan ikut Ginda, Yospan dia ikut goyang-goyang. Karakap, Sapa Papua katanya. Karakap nggak tahu. Iya, betul, Jadi, betul. jadi nih, itu kan tadi cerita papa, baru cerita bunda sudah, ternyata cerita ya tentang pengalaman spiritual kamu juga. Tapi guys, Sam ini anak yang luar biasa. Saya terlibat dalam kehidupan dia, salah seorang yang terlibat dalam kehidupannya. Jadi dia adalah anak yang hebat, anak yang jenius. Dan ya memang agak sedikit keras kepala, tapi dengan seiringnya waktu dia sudah bertumbuh menjadi anak dewasa. Gitu. Mantap juga saya. Saya promosi kan kemarin kan baru putus. Iya, Mana tahu. Kan ada kan gitu toh. Tiba-tiba dari pihak Google mau kasih AdSense, cowoknya ganteng gitu. Aduh. Oke, tadi kan udah cerita masalah masa depan nih. Rencana katanya kuliahnya di Jogja. Rencana kuliah di Jogja. Rencana Sudah kuliah. bukan rencana lagi sih bang. Sudah fix ya di Jogja. Sudah fix. Pertanyaannya, kenapa kamu ngambil perfilman? Karena kakak. Pertamanya itu karena kakak. Kau juga gara-gara ya? Oh tidak. kita di studio ada orang juga ya. Ada tim bikin ketawa makin rame gitu. Jadi udah nggak perlu lagi cari-cari download sound effect tertawa. Backsoundnya nggak perlu lagi, udah ada. Backsound Gara-gara saya. Awalnya Gara-gara karena saya, kakak ya. lah kan. Jadi tuh guys, pertama kali satu diajak untuk gabung multimedia tuh sama Kak Hames. Pertama tuh saya lihat Kak Hames bikin film White Christmas di Mel's Cafe lantai 2. Bukan langit putus ya? Itu beda. Terus? Nah, terus akhirnya diajak Kok saya lah. gini ya? Bukan diajak bikin filmnya, itu udah selesai baru gabung. Diajak lah ikut multimedia, terus ya dikenalin lah sama bikin Mas, oh, bukan ya? sama Mas Burjo. Sama Mas Burjo, terus dikenalin sama apa yang polisi itu yang kita buat acara. Oh iya, polisinya bilang banyak soalnya orang bersebut, saya lupa. Iya. Sama polisi terus Bang dikenalin Lalu, lah. banyak. Sampai akhirnya ya karena sering terlibat itu sampai hampir tiap minggu bikin news. Apa tuh bang? Kamera is too hot. Oh, kamera Panas. Kita pakai kamera itu. Iya, nggak apa-apa. Terus saya itu Yang mau endorse kita kamera lagi boleh. paling GoPro 9 lo baru beli lo. Kok bisa panas? Buang aja nih. Gak pengaruh Kok capek-capek nih beli N9 kok malah Sebisa GoPro DP 9 loh. Sebisa DP motor itu. Diam. Santai istri kamu. Kau ini bikin ulah lagi. Lanjut. Gagal konten kita jadinya. Terus Takutnya nggak tersave lagi. Tersave ya? Tersave sih seharusnya kan sudah high. Sudah canggih 9. Sudah canggih ya. Aduh. Iya, Mak, biasa sombong gitu. Canggih, mahal itu. Agak-agak. Nah, terus akhirnya karena sering terlibat kayak dunia begitu, akhirnya saya tertarik sendiri sih. Tertarik sendiri sampai bikin short movie sama Johan dan Paul sama Brian. Bang Naftali Brian. Gitu sama anak ini juga. Sama anak ini ya. Sama Gabriel. Nanti fotonya saya munculkan ya. Yang ini, yang pakai baju itu bang yang gini kan. Oke, itu kan masalah tadi sudah. Jadi berarti kamu mau ngambil penyutradaraan. mau bikin penyutradaraan. perfilman. Nah, yang terakhir nih, masalah percintaan. Waduh. Aduh. Katanya kamu kemarin pacar sama model ya? Iya. Model apa itu? Model apa ya? Model apa sih namanya? Ya model. Model apa? Modeling gitu. Modeling. Oh. Dia di mana? Di Manado. Di Manado. Manado. Jadi sekarang masih lanjut. Tidak tahu. Jangan gara-gara saya di sini kau bilang enggak. Kalau lanjut. Tidak tahu lah. Di Jogja apa? Mungkin. Oh, berarti memastikannya itu nanti di Jogja ya? Memastikannya di Jogja. Pas selama ini kan Nah, ini masih abu-abu nih. namanya LDR tuh. LDR setahun. Mm-mm. Long distance radadi.
Mr. Radadi. Waduh. Kata-kata Erik semalam long distance Radadi. Iyo, daripada CLBK. Apa kebanyakan CLBK? Apa tuh? Hah? Cinta lama belum kelar. Alah, Apa CLBK coba. Apa itu? Cinta lama belum kelar. Nanti cek nanti yang dibilang sama ini. Sama Ernest. Ernest Prakasa. Boleh. Cari nanti. Ernest Prakasa, siapa tahu nonton, saya fans. Keren dia tuh. Saya Joko saya Anwar. saya Agus Salim lebih suka. Ini Joko Anwar keren juga. Joko Anwar juga bagus. Dia sekarang baru ini Pengabdi Setan 3. Ya. Tapi kalau saya lebih suka Hanung Hanung kalau sutradara Hanung Bramantyo. sama ini apa Punjabi siapa tuh Punjabi. Kalau itu memang keluarga Sultan, Bos. Itu keluarga Sultan. Kita sudah ini balik ke topik. Itu keluarga Sultan. Ini. Kembali ke topik, guys. Kembali ke laptop. Yo, itu tadi terakhir masalah percintaan, berarti tengok keputusan nanti Tengok waktu ketemu. keputusan nanti. Nah, bisa nggak sampaikan satu hal closing statement kepada penonton kamar curhat, ya, kacur Kacur banget sih lo gitu, kacur banget sih lo. Jadi kalau mau endorse ya silakan, nanti kita kasih video link kontak dan lain-lain nanti ada di deskripsi. Oke. Terus apa sih yang menjadi harapanmu ke depan gitu? Harapan ke depan ya semoga Semi bisa ngebanggain Bunda. Saya pikir buka gerbang harapan ke depan. Iya itu Kan kan keluar sini kan otomatis gerbang. Bang. Tetap kita nggak mungkin dong kita tinggal di sini. Membahagiakan Bunda. mulia sekali bahasamu anak muda. Harus Itu memang dari hati atau iya memang karena memang ya meskipun Semi atau suka congolmu doang? ngelawan, suka berantem sama Bunda. Tadi kita baru berantem. Tapi ya tetep lah mau gimana pun Bunda udah sebanyak itu ngorbanin buat Semi. Gila kalau Semi itu ya Semi bakalan kayak bakalan berusaha sebaik-baiknya. Tapi bukan berarti kamu membagikan Bunda hanya dengan memberikan satu menantu dan satu cucu tuh. Enggak dong. itu sangat menjadi beban nanti. Cuman apa itu bisa dibanggain? Cuman gendong-gendong begini. Iya, anak saya sudah ngebanggain saya gendong-gendong bayi. Mana mata genitnya begitu gede toh, genit. Mana begitu gede siul cewek. Ya, mana mata mata genitnya katanya. Mana perut buncitnya katanya, kasih ke buncit gitu. Betul buncit. Iya, besar betul buncit ya saya toh baru bilang gini. Banyak makan, kamu kurus sekali, oh ya banyak makan. Dulu kita kalau nggak banyak makan, dimarahi. Makan katanya. Udah sekarang kita gemuk. Banyak makan. Itulah, makan terus sih. Makan terus kerjaan kok kata, aduh Tuhan, peningnya kulit negara ini. Aduh. Itu lagi. Kayak terakhir deh. Apa lagi ya? Ini sudah. Jadi gitu. Jadi teman-teman semua, sahabat kacur. Jadi ketika kalian menghadapi sebuah masalah, problema apapun itu, ingat yang pertama, jangan pernah lupakan yang namanya Tuhan. Yang selanjutnya jangan terlalu dalam masalah. Saya kemarin tuh baru dapat satu ilustrasi dari Pastor Jakaria nih. Jadi Pastor Jakaria bilang gini, itu kayak ini ilustrasi antara mercusuar dengan kapal. Lalu kapal bilang, kamu minggir. Ini jalur saya, katanya. Mercusuar bilang, tidak, kamu yang minggir. Mercusuar gimana minggirnya itu, Bang? Makanya, ini ilustrasi, kok diam dulu. Baru saya tuh, kapalnya lagi bilang, tidak, kamu yang minggir, itu jalur saya. Terus saya tuh mercusuar, tidak, ini jalur saya, kamu minggir, katanya itu. Bergeser, katanya itu. Nah, bayangkan cuma mercusuar disuruh geser. Nah, terus saya tuh gini. Lagi mabok pelautnya deh. Iya, jadi ilustrasinya itu kalau kita tetap bertahan pada status kita kan itu kapal itu kan nabrak mercusuar. Iya. Nah, kita cukup bergeser sedikit aja supaya kita tidak berbenturan. Nah, saya belajar dari situ bahwasannya ketika kita menghadapi sebuah masalah jangan bertahan
atau mengandalkan ego kita untuk bertahan bahwasannya saya benar. Iya. Saya benar. Wah, nggak bisa, ini semua harus saya gitu. Ternyata kita harus sedikit menggeser ego kita supaya kita tidak menjadi benturan. Gitu. Karena apa? Bukan berarti ketika kita bergeser bukan berarti kita salah. Gitu toh. Nah, makanya sebenarnya ketika kita punya masalah apapun itu, intinya ialah tetap tenang, fokus, berharap kepada Tuhan, jangan terlalu dalam masalah, bergeser. Setidaknya bergeser dikit dari masalah itu gitu. Nah, makanya kita bisa tidak terjadi benturan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kita ngalah gitu ya. Kita ngalah. Seperti kamu kan ngalah. Iya, kita ngalah. Iya, ngalah jadi anak gitu toh. Karena anaknya selalu harus mengalah gitu. Orang tua mana pernah mengalah gitu. Hukum satu orang tua selalu benar, hukum kedua kalau orang tua salah kembali ke hukum satu. Iya, karena orang tua pada saat itu kenakan jadi ketua OSIS. Terbawa-bawa masalah OSIS mau dibawa ke rumah gitu. Jadi gitu aja, thank you sudah menyaksikan kami di Kacur. Kamar Curhat. Tunggu di episode-episode selanjutnya. Siapa lagi ya kira-kira yang mau kita undang? Apakah nanti dia. Saya kalau mau undang dia, dia diem. Jadi bagaimana hubungan kamu dengan orang tua? Iya, Kak. Ya, baik aja. Iya, Kak. Gitu. Terus kamu nggak merasa kesal? Enggak. Terus udah mengampuni? Sudah. Langsung closing, Man. Apa coba yang mau singkat jelas padat. Apa coba yang mau dijelaskan di situ gitu. Lebih bagus kita bikin, "Hai guys, saya sedang bersama Gabriel. Hai Gabriel, apa kabar?" gitu. Hai. Oke, thank you so much. Sampai jumpa di Kacur. Itu kita masukkan ke Guinness Record. Vlog tercepat yang langsung pada intinya. "Hai, saya Gabriel, saya bermasalah dah," kata gitu. Kalau vlog makanan, "Hai Gabriel, kamu makan apa?" Gak makan. Minum apa? Air putih. Oke, thank you Sam sudah hadir di sini, sudah berbagi dengan kita, luar biasa bro. Yang kamu buat, semoga konten ini bisa bermanfaat bagi siapapun dan semoga papamu juga nonton. Halo, Papa, halo. Cobalah salam-salam papa dulu. Apa yang mau sampaikan ke papa gitu? Panjang umur lah. Ya kan kita kan kayak acara-acara jalinan kasih. Misalnya teng. Nanti diedit lagu sedih nih. Tereng teng. Coba. Mungkin ke papamu. Jadi misalnya papa nonton. Enggak boleh. Ini serius ini ke orang tua ya. Misalnya papa nonton, ya misalnya ya. Halo gitu. Halo Om, subscribe dulu ya, di like ya, baru komen. Halo Pak, jangan lupa subscribe channel Batora ya Bang. Iya, Batora TV. Saya sekarang sudah bikin TV. Jadi Batora TV. Kemarin kan Batora Family. Sekarang jadi Batora TV. Kan saya ngikuti Andre Taulani. Taulani TV. Terus itu halo Pak, apa kabar gitulah. Terus semoga gitulah maksudnya. Semoga panjang